Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fika Nasrullah. Saya dari Fakultas Fisip, Prodi Administrasi Negara. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah efektif advokasi kebijakan. Contoh kasus advokasi kebijakan terhadap UU Cipta Kerja. Yang pertama, apakah sih advokasi itu? Advokasi merupakan tindakan yang mengarah terhadap pembelaan, pemberian dukungan yang aktif sebagai upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan melakukan suatu komunikasi yang persuasif dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan yang belum ideal ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, cara yang bisa dilakukan untuk advokasi. 1. Penyusunan peraturan. Penyusunan peraturan harus berpihak pada masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak. 2. Dialog publik. Dialog publik merupakan ruang kepahaman antara masyarakat dengan pemerintah melalui komunikasi yang baik. 3. Publikasi. Publikasi bertujuan memberikan pengertian pada masyarakat terhadap isu-isu yang diangkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu dalam melakukan advokasi itu sendiri ada beberapa efektif untuk melakukan advokasi kebijakan tersebut. Yang pertama yaitu membentuk lingkaran inti. Lingkaran inti ini merupakan sekumpulan orang atau organisasi untuk menjadi penggagas dalam kegiatan advokasi tersebut. Yang kedua adalah memilih isu strategis. Penggagas ini yaitu melakukan kegiatan advokasi, mengumpulkan informasi yang kemudian dianalisa untuk menemukan isu yang strategis untuk dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah bangun sekutu. Dalam kegiatan advokasi ini membangun aliansi bertujuan untuk melakukan kerjasama guna mendukung kegiatan advokasi tersebut. Dan yang keempat adalah membangun basis gerakan. Basis ini merupakan kegiatan advokasi memusatkan kegiatannya untuk membangun kesadaran rakyat sehingga perubahan yang lebih baik dapat terwujud bersama. Dan yang kelima adalah mengumpulkan data dan info. Pengumpulan data dalam kegiatan advokasi ini dilakukan untuk mengetahui isu serta progres kebijakan yang perlu diadvokasikan. Dan yang keenam, analisis data dan info. Analisis data dilakukan untuk mengetahui proses yang tidak sesuai dengan dasar-dasar yang telah ditentukan. Yang ketujuh yaitu menentukan strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan ini dilakukan sesuai dengan isu yang diadvokasikan dan bagaimana tanggapan pemerintah terkait dengan kegiatan advokasi tersebut. Terjadinya demo yang dilakukan aliansi buruh karena kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh. Mereka mengajukan tuntutan kenaikan upah minimum 2022. Salah satunya demo yang terjadi pada Senin 29 November 2021. Menurut Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Perda KSPI DKI Jakarta, ribuan buruh telah melakukan aksi demo di Balai Kota DKI Jakarta. Aksi yang dilakukan peserta Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dan harus direvisi. Aksi mogok nasional itu sebagai bentuk kekecewaan buruh atas keputusan pemerintah yang cuma menaikkan upah minimum 2022 sebesar 1,9%. Kenaikan upah itu mengacu pada peraturan pemerintah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan atau yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kesimpulannya, advokasi merupakan pendekatan kepada orang lain yang dianggap berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Maka untuk melakukan kegiatan advokasi,
perlu adanya pendekatan yang baik antara pemimpin di organisasi atau institusi kerja, baik itu di lingkungan pemerintah, swasta maupun organisasi kemasyarakatan. Salah satu contoh kegiatan advokasi yaitu tentang kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan yang diatur dalam bab 4 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah 4 undang-undang terkait ketenagakerjaan. Beberapa isi yang ada di Undang Cipta Kerja dalam klaster ketenagakerjaan dinilai bermasalah, antara lain: 1. Terkait tenaga kerja asing. 2. Perjanjian kerja. 3. Waktu tertentu PKWT, alih daya, dan waktu kerja, pengupahan, pemutusan kerja, serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut dinilai merugikan hak pekerja atau buruh yang menguntungkan pihak pengusaha. Peran pemerintah melalui aturan hukum dinilai kurang sebagai penyeimbang. Dalam hal ini perlu adanya pengawalan yang ketat dalam susunan peraturan pelaksanaan, sebab masih banyak ditemukan isi di Undang-Undang Cipta Kerja yang menggantung.